Terus Manuan Pak Rahmat. Jadi memang di penekanan wirid lau Bali itu eh, seperti yang sudah ditulis Simbah itu kan bukan pada subjek Allah yang maha pemarah atau ghadibun, tetapi asalkan tidak berlangsung suatu keadaan marah padamu ya Allah, maka aku tidak peduli. Jadi penekanannya pada situasi atau keadaan yang selama Allah tidak menjadikan keadaan itu marah, itu maka fala ubali, kita tidak peduli. Cuman permasalahannya dan pertanyaannya adalah apakah kondisi seperti ini tidak membuat Allah marah atau malah sebaliknya. Lah itu yang perlu kita cermati sehingga kita menciptakan suasana, menciptakan situasi Pak Rahmat tadi. Yes, ayo gawe suasana sing Allah itu apa ya? Dan Rasulullah itu lah ya arek iku ya cek lalar gawe dalam situasi ini ku cek sempat-sempate selawatan, sempat-sempate ngelumpuk. Cek kober-kobere ndonga. Sementara di saat sekarang ini mungkin kebanyakan orang koyok gabaden interview ubrukan karu-karuan. Nah kita mencoba untuk menawar situasi itu supaya Allah nggak benar-benar marah dengan cara bersolawat, sebab ketika Rasulullah hadir di suatu tempat maka mudah-mudahan mereka yang hadir di tempat itu pula akan diampuni dosa-dosa yang tidak akan kena azab dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu cara kita menawar, memohon kepada Allah supaya yang kecil ini mudah-mudahan menjadi penawar bagi Indonesia supaya Allah tidak benar-benar ngamuk dan menghajar. Mereka kadang dihajar teman awal dia ya katut ya kan gak usah dipilih ya. Pokoknya semua pasti kena. Nah, oleh karena itu kita memohon menawar situasi ini dengan menghadirkan kemesraan-kemesraan pada Rasulullah dengan bersolawat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Selanjutnya kami mohon menyampaikan pesan beberapa poin. Dua wong yang betul apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dengan mungkin dari kalau menurut saya yang disampaikan Mbah Nun tadi itu adalah berarti di situ ada komunikasi antara kita dengan Allah. Selama ini kan kita diberi kesempatan sholat 17 rakaat saja yang wajib, kadang-kadang tidak berkomunikasi, itu grup kan gitu ya. Hubungan dengan Allahnya kadang-kadang nggak terbangun. Kadang-kadang apalagi kalau situasi antar kelompok sudah ini ya sibuk mengoreksi sebelahnya. Wah itu Muhammadiyah untuk mari, sehingga lupa dengan nah dengan bahwasanya asalkan engkau tidak marah aku tidak peduli sebenarnya adalah hubungan yang sangat dekat dan semua orang bisa hubungan dengan Allah sangat dekat dan tidak harus dalam situasi-situasi yang menegangkan juga. Dulu pernah saya sama Cak masih muda-muda, saya baru kelas 3 SMA tahun 74 ya, zaman belum lahir ya. Cak Nun sudah di UGM hanya 4 bulan pun tapi di UGM ya. Biasa masih muda-muda ya remi barang rek. Nah, remi ku aku ngujutan ya. Ngujutan. Saya ngomong akhirnya wis nek pisan kasih iki aku kalah maneh berarti Gusti Allah niat. Ya, Gusti nek jenengan sampean kalah kula nganut pun niki tuwek-tuwek kabeh niki cacak-cacak kula mosok kula sing menang pun sak karepe sampean ajar ya napa. Omongan saya yang sejelek itu pun kan sebenarnya adalah saya berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu yang penting. Mbok sampean ngalem, mbok sampean niku merajuk atau apa, asalkan kita berkomunikasinya dengan Allah, saya pikir kita tetap selamat. Ya, ada corona, ada apapun enggak masalah lah. Ya, corona itu temenan tak bijuk-bijukan dan sebagainya. Kita nggak peduli karena kita dekat dengan Allah. Sebenarnya itu. Nah, situasi bahwasanya asal kau tidak marah,
aku tak peduli itu sebenarnya adalah memang situasi khusus ya yang dialami Nabi waktu itu. Tapi saya melihat Nabi pun dalam bersikap, makanya saya sendiri agak longgar sedikit. Karena pada zaman Nabi pun ada orang yang sangat greget napa kok ikum gak teles tipe gak garing. Ya. Mungkin sudah ada yang membaca di mana-mana atau bahkan di medsos pun ada ya, di YouTube ada dan sebagainya, itu ada semua. Di zaman Nabi pun Nabi begitu toleran. Nang arek nduwablek lu toleran. Ya. Dan kejadian yang dilakukan anak ini Suaiban itu sampai diceritakan Nabi pada kalau ada tamu-tamu dan sebagainya. Padahal itu ngeruweket nemu was Umar kudu beleh ae rasane ya. Tapi Nabi ndak. Ternyata sangat toleran. Ya, sangat toleran. Ya. Sampai jengkelnya Abu Bakar itu, Nabi saya mau berdagang. Ini saya ajak ini Suaiban dan kawan beberapa orang disebut itu loh. Kenapa? Kamu jadikan apa? Terus nggak tahu, yang penting ikut saya. Ya. Antara lain seperti itu. Dan ketika kemudian sampai di sana, ya, Suaiman bagian Joko panganan. Suaiban gurung waya oleh mangan, wis kate njaluk. Wis oleh njaluk. Akhirnya terus diapakan? Enggak bisa, enggak boleh. Ya udah, daripada saya nanti bikin masalah loh untuk kamu. Wis bikin masalah. Aku pokoknya amanah Abu Bakar, kalau dia belum datang saya enggak mungkin memberikan makanan kan. Terus Suaiban sing wabrek iki datang ke pedagang budak. Aku punya budak murah 20 dirham. Waktu itu budak itu 200, 300 gitu. Kok murah? Iya, itu orangnya itu orangnya. Saya suruh jaga makananku. Asalkan kamu ini langsung aja. Terus caranya langsung, mana uang kamu? 20 dirham. Terus langsung dipaksa aja ikut. Dia mesti teriak, "Loh, aku ini bukan budak, aku ini." Betul, begitu ditangkap seperti itu. Ya. Akhirnya Abu Bakar, "Loh, mana Suaiman?" "Itu sudah saya jual, Pak." Budak. Akhirnya ditebus oleh Umar. Jadi ya seperti itu. Terus sampai di Mekah, Madinah diceritakan Nabi. "Loh, mana Suaiman?" "Saya jual Nabi." Saya jual. Ya. Nabi ketawanya enggak habis-habis, ya. Enggak marah tapi ngguyu ya. Lah ya lugune wong iki ngetek dibijuki kancane. Sing siji lugune nemen, sing siji ndableke nemen. Ternyata anak ini sangat dicintai. Ada anak itu, Nabi mesti senyum. Sehingga ketika Nabi ada tamu, orang yang ingin mengenal Islam dari Persia dengan kendaraan onta yang bagus tinggi besar, ya. Akhirnya datang ke Nabi, masuk, yang di luar yang jaga Umar, Ali, Abu Bakar, dan satu lagi Amir Hamzah. Waktu itu Amir Hamzah kalau tidak salah. Orang datang itu, wes kamu sini aja jaga onta, ya, jaga onta. Akhirnya terus datang Suaiban itu, itu tamunya Nabi ya? Iya, ini tak minta ya ini ya, untanya ya. Wih, jangan, nanti kamu udahlah, ya udah nggak apa-apa, asalkan nanti ada apa-apa saya jangan dibilangkan sama Nabi ya, jangan dibilangkan sama Nabi. Akhirnya Umar dan sebagainya ini ngomong, nggak tahu kepala unta itu sudah dipotong oleh Suaib. Terus dia lari. Tadi ngomongnya ojo kondo Nabi, apapun yang saya lakukan kan gitu. Tapi janji ya. Akhirnya terus dibawa lari sampai sembunyi sangat jauh dan sembunyi di sumur orang, yang orang itu nanti kalau ada yang tanya saya jangan dibilang di sini. Akhirnya begitu tamu keluar melihat, loh untanya, loh, nah siapa yang melakukan? Waduh, Suaiban mungkin tadi itu, kita nggak tahu, ya. Katanya sudah pulang kok tiba-tiba untanya yang agak jauh kok sudah seperti itu keadaan.
sekarang supaya nama Islam tidak jelek, wong ini mau mengenal Islam, urunan semua menggantikan onta terbaik yang mahal itu mencari Syuaiban kemana, larinya ke sana ke sana. Syuaiban sudah, saya ke dalam sumur, nanti jangan bilang kalau saya di sini ya. Iya iya, tidak akan saya bilang, tidak akan saya bilang. Lagi datang Nabi sama Umar dan sebagainya. Nabi Umar dan sebagainya itu, nah yang orang yang disuruh jangan bilang tadi, kamu nggak tahu Syuaiban, ya nggak tahu Syuaiban kemana, dia larinya ke arah sini. Dia gak ngomong, cuma gini. Akhirnya supaya ketangkap dan sebagainya itu. Tapi nggak bisa marah yang namanya Nabi, ya nggak bisa marah, ya. Artinya apa? Toleransi Nabi seperti itu, asalkan dia memang, dia itu juga sangat percaya kepada Allah dan cuma jane potongane wonge kelakuane ya ngono iku ngerewepoti wong sak donya kan. Nah, mungkin kita mengukur orang juga, Nabi aja bisa ketawa dengan orang itu dan sebagainya. Ternyata memang kita dalam hal ini nomor siji harus ada dialog dengan Allah seperti yang penting, sehingga hal-hal yang kelihatannya itu apa namanya gak mungkin Nabi mentolerir hal-hal seperti itu, ternyata bisa gitu loh dalam cerita-cerita tertentu, ya. Bahkan itu diceritakan sampai kepada tamu-tamu yang ini ada, kalau ada ini itu yang terkait dengan ini, sehingga monggo sekarang yang penting kita selalu meningkatkan komunikasi dengan dalam bersama melalui tadi dikatakan ada melalui selawat kepada Nabi, karena selawat kepada Nabi itu adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada ini. Saya pikir sudah semua dilakukan dan mudah-mudahan kita bisa itu. Kedua terkait dengan perumahan, tapi ini off the record ya, belum boleh diumumkan, hanya bisik-bisik loh, ya. Artinya jangan disampaikan melalui media sosial apalagi yang nyata, ya, karena ini kalau begitu disampaikan biar habis nanti, ya. Ini kita masih menunggu iya, ini sebenarnya apa namanya rezeki orang nggak punya rumah itu pada masa karena ini program ini proyeknya Jawa Timur dari pusat, ya, oleh karena itu hanya bisik-bisik, nggak boleh di apalagi di grup, jangan ya, jangan. Nek ono sing tanggo Pak gurung duwe, gurung duwe omah wis rabi wis kakak kepingin manggone kudu gelem manggon kono, nah sudah. Kalau rumah bersubsidi saja sekarang ini harganya 150 juta, uang mukanya jelas dan sebagainya. Ini rumahnya hampir sama dengan rumah bersubsidi, ya. Tanahnya 60 meter persegi, bangunannya 30 meter persegi, jadi tanahnya 6 kali 10 atau 5 kali 12. Nah, bangunannya 5 kali 6 atau 6 kali 5, ya, sing kosong ngarep buri. Harganya sepertiga kurang dari rumah bersubsidi, 45 juta rupiah, ya. Syaratnya iku mang gak oleh digawe duyan utawa gawe celek, ya harus mau menempati. Kontan Pak, boleh. Nyicil Pak, boleh. Nanti itu harga 45 itu yang 10 itu uang muka, boleh dicicil beberapa kali, ya. Kalau bisa setengah tahun sukses, apalagi 3 bulan apa-apa, nek kepeksa setahun gitu ya. Nah, tapi sedangkan sisanya 35 juta itu diangsur 450 kali 10 tahun.
syaratnya yaitu setor KTP, KK, surat nikah, fotokopian semua, ditambah surat keterangan dari desa bahwa orang ini belum punya rumah itu. Ya. Nah, tadi jadi letaknya di mana? Di Kecamatan Jombang. Desanya Banjar, sumber rumah. Kalau dari pabrik gula Jombang itu 1,5 kilo ke barat mungkin, nggak sampai mungkin ya. Kalau dari Bravo akan dibuatkan jalan dari sana, dari Perapatan Tunggorono juga dengan jarak yang sama. Atau dari Putih di perumahan Safira itu ke selatan aja pol notok ya sih. Sekarang belum dibangun, sedang ditata gambarkan tanahnya. Oleh karena itu belum boleh di share. Ini rumah itu rumah komunitas. Kalau bisa sak blok ini ojol. Kemudian saya blok lagi atau 2 blok guru. Blok lagi tukang parkir dok, gak apa-apa. Nek melintir ya kiri kanan. Nah, gitu. Kemudian itu nah tadi sudah penjelasan seperti itu, tanahnya seperti itu, persiratnya sudah ya, sudah ada surat keterangan dari kita bahwa orang ini belum punya rumah ya. Tapi sudah nikah nek gurung rapi ya udah punya kakak ya. Kalau duda ya Pak, ya gak apa-apa duda tahu rapi ya loh. Apa rumah komunitas sehingga di situ nanti tidak boleh punya mobil diparkir, misalnya orang ojol yang mobil itu kan punya mobil nggak boleh diparkir di rumah, diparkirnya di halaman parkir khusus nanti sudah khusus nang omahku cek nyaman gak diliwati sini. Jadi apa namanya tujuan pemerintah daerah memang seperti itu, karena ini prinsipnya adalah tuku tanah 60 meter regane 45 tak kei omah gratis 30 meter persegi. Intinya seperti itu sebenarnya, karena ini program kan dari bedah rumah ngono-ngono tok gak patek ketok hasilnya kan gitu ya. Pemerintah pusat mengatakan begitu. Kalau ini sudah ada ini gambaran aja tapi jangan di-share ya. Nah, nanti gedok tular nang tanggane kancane bolone dulure sing gurung duwe memenuhi syarat bisa nanti bisa lewat saya ya. Nanti apa namanya prosesnya juga tidak terlalu sulit, lebih baik daftar lebih awal kayak ngedip dip. Nah, kalau dip ngelompokkannya kan enak nanti ya, tapi nek wis meneh gurung ono omahe misalnya begitu ya gak apa-apa, tapi kok begitu diumumkan 1 bulan mesti habis gak ono omah murah. Oleh karena itu kapan wis omahe aku kayak tuku ya tuku kok ono sing ngene maneh lupa kok jauh Pak dari Jombang Pak, ya Allah sakmono kok adoh aku ngono ya lah kalbu ya piye ya yang dekat-dekat ini Pak nek sakmono ya sediakno rego-rego 200 juta baru oleh nek pinggir kutha ya kok iku jenenge iki sakmono gak adoh mak ambek menturo itu adoh ya masih sangat murah gitu ya. Itu aja gambarannya, monggo nanti barangkali ya yang memang betul-betul tidak punya rumah atau siapa yang monggo boleh didaftarkan, daftar doa dengan itu tadi ya. Teman dari sama tadi ya yang sudah saya beri persyaratannya ya. Nanti Cak Ahmad juga tanya Cak Ahmad aja bisa nggak apa-apa ya. Tak keliru itu mudah-mudahan ini harapan saya itu sak blok itu ono blok Maia
Dadi engko kono makian yo kan. Tiap opo, mbok paingan koyo Cak Ahmad yo gak apa-apa, ta pon-ponan yo gak apa-apa. Sak karep ya. Nah, engko bola-bola sing suarane enak-enak nduk mburi ku mang, ya Allah ngajine enak. Ya. Nah, iku iso kadang-kadang kok dijak rono rene kono ono mayan. Nek iso ku ya di adatno koyo ngono lho kono, sing gak tahu-tahu melu. Ngono ya. Masih gak sak blok rong blok ya. Telung blok ya gak apa-apa. Nah, iki kelompok apa iki? Komunitas apa? Komunitas ngono ya. Enggak apa-apa. Demikian lebih kurangnya sumun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga informasi berharga wis iki niatin awake itu rek. Kita jadi kepingin tahu ini ya, walaupun mungkin juga yang hadir di forum ini pasti juga bukan hanya teman-teman dari Jombang. Kalau yang dari luar kota ada enggak ini, teman-teman? Dari luar kota Jombang ada? Saking Budi. Lamongan. Terus Budi malih. Nek Surabaya paling bolo-bolo Bambang Wetan. Oke, terus selain Lamongan, Surabaya ada enggak yang dari Porong? Yang dari Lamongan kok bisa dapat informasi dari mana, Mas? Saking? Saking kangen nih. Wis pokok toko budal ngono ya. Ono Padang Bulan ya alhamdulillah, gak ono ya wis ngopi-ngopi nduk endi ngono ya. Nggih. Lho nek kangen yo kuwabe iki kangen. Makanya iki bener-bener puasa ini kita. Yang selain dari Lamongan dan Surabaya ada enggak? Dari Gresik atau mungkin dari Malang, dari ada dari Malang iki mau. Iki. Ya Yasin, Cak Majid. Ada lagi yang dari mana? Yang Mojokerto juga? Oke. Ya memang kita informasinya terbatas dan agak apa ya, memang sengaja dibatasi dan tidak dibuka secara luas seperti biasanya. Oke teman-teman sekalian, informasinya juga malam hari ini kita sudah mempersiapkan video tentang Nur Somad juga. Oke, ini teman-teman dari Omah Padang Bulan juga sudah mempersiapkan untuk kita saksikan bersama, sebab bagaimanapun Nur Somad itu salah satu marja yang sangat-sangat kita butuhkan dan sangat-sangat membantu kita, terutama untuk bisa memahami Islam dari sudut pandang atau perspektif yang kalau bahasa saya tadi diskusi sejenak dengan Cak Nang, yang tidak mainstream. Karena kalau kita pelajari cara berpikir Syekh Nur Somad dan isi pikiran-pikirannya, walaupun beliau titik tekannya di tasawuf, itu kan beliau juga sangat mendalami sirah nabawi ya, sehingga beliau punya perspektif, interpretasi, cara pemahaman, penafsiran dan penghayatan yang mungkin berbeda dengan beberapa pendapat yang kita kenal sebagai mainstream. Salah satunya Syekh Nur Somad itu kan menekankan bahwa agama itu akhlak, Islam itu akhlak. Jadi bukan pada institusi atau materi-materi pembelajaran yang bersifat fiqhiyah, tetapi pada penekanan perilaku atau akhlak yang bagus. Bagaimana Rasulullah juga diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak. Nah, oleh karena itu malam hari ini mari kita kenang beliau. Sekaligus ini juga sebenarnya Simbah memberikan tugas PR pada kita untuk terus menggali, merumuskan, membuat poin-poin pemikiran yang pernah disampaikan oleh Syekh Somad, walaupun itu juga bukan pekerjaan mudah. Tapi paling tidak kita memahami ya pola berpikir beliau yang paling dasar, sedikit atau banyak, 1 poin 2 poin, syukur-syukur bisa kita hayati, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya agama, khususnya Islam itu tidak pada institusinya, bukan pada statusnya, bukan pada lembaganya, tapi pada internalisasi perilaku-perilaku yang berakhlakul karimah. Sampun Mas Chandra?
Siap? Monggo. Tayangannya di sebelah sini teman-teman. Di pojokan. Syariah yang kita maknai, ya, apalagi setelah dibisniskan menjadi sertifikat halal, ya kan, bank syariah, hotel syariah, wisata halal, ya. Sebentar lagi ada material-material bangunan halal. Nah ya. Ya beneran ini. Iya, sudah ada tuh batu bata, semen semua. Ada kulkas halal, ada. Iya. Ya, ini kan maka ini adalah kalau Anda merenungkan ini dengan sirah Nabi Muhammad SAW, itu akan jauh sekali bedanya. Jadi kita memaknai Al-Quran, kita meresapi Al-Quran, itu jauh dengan pandangan syariah yang ada sekarang di hadapan kita itu. Pandangan syariah itu adalah semacam formalisasi atau pelembagaan suatu ideologi politik, dan ini berkembang di masa Khilafah Abbasiyah. Kalau Anda baca sejarah Islam yang bagus, yang benar, di Khilafah Abbasiyah itu hampir 40 tahun dipimpin oleh kabinet orang-orang Persia. Maka muncul kecenderungan yang sangat ketat dalam hukum dan upacara-upacara. Kita menganggap bahwa kita melaksanakan sholat ke masjid 5 kali sehari, itu yang kita sebut ibadah. Padahal Tuhan bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi hidup kita itu sendiri adalah ibadah. Sepanjang kita menjalani dengan tulus, bahwa kita sholat 5 waktu, itu dalam waktu-waktu tertentu merupakan ritual. Ritual itu adalah upacara. Sehingga agama yang kita anut itu lebih mengandalkan upacara daripada ibadahnya sendiri. Ya. Karena kita lebih mementingkan pergi ke masjid misalnya, sholat, daripada mengurus akhlak, mengurus kepentingan umum. Misalnya ini. Dan itu ada kecenderungannya sekarang. Jadi Anda bekerja di layanan umum, sebagai pegawai negeri atau sebagai perusahaan. Begitu azan, ya kan, kantor Anda tutup, ya kan, pergi ke masjid sholat, semua pergi ke masjid sholat. Terus kita merasa bahwa perbuatan kita itu adalah suatu kemuliaan. Kita lupa bahwa 30 menit yang kita tinggalkan pelayanan umum, itu ada orang-orang dari datang jauh untuk urusan itu tidak terlaksana pelayanannya. Dan itu yang saya maksud, bahwa kita mementingkan ibadah daripada akhlak. Oke, saudara coba refleksi kepada sejarah Nabi di Mekah. Nabi kita mau diformulasikan oleh ideologi politik agama itu bahwa Nabi berjuang di Mekah itu karena perdebatan teologis, gitu. Karena Nabi menentang syirik, menentang apa? Iya betul syirik, tapi bukan syirik yang kita terdefinisikan berhala. Penyembahan kepada berhala. Justru syirik di dalam pandangan Nabi itu beda. Syirik itu adalah kamu melakukan penindasan, penyelewengan
kezaliman, menganiaya saudaramu sendiri, tetapi kamu merasa bahwa itu adalah keinginan Tuhanmu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Abu Jahal menindas orang-orang lemah seperti Bilal dan kawan-kawan itu. Ya, ada satu saat orang-orang itu datang kepada Nabi mengeluhkan bagaimana ditindas dan segala. Orang-orang seperti Abu Jahal menindas itu bukan memikirkan, tapi dia merasa bahwa itu adalah keinginan Tuhan gitu. Bayangkan sekarang ini atas nama agama, atas nama Islam, kita bisa berlaku semena-mena kepada saudara sendiri. Ya kan? Maka Tuhan mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni Allah mengampuni semua dosa kecuali yang syirik. Syirik itu adalah melakukan atau menyakiti saudaramu dan meyakini bahwa itu adalah keinginan Tuhan. Jadi Tuhan kita bawa untuk memenuhi hasrat kita untuk menindas. Nah, itu yang ditentang oleh Rasulullah di Madinah, kalau di Mekah. Sehingga mengapa orang-orang Quraisy itu sangat semangat melawan Nabi, karena Nabi itu mengusik keistimewaan sosial yang dimiliki oleh orang-orang para penindas ini, bukan karena ada Lata dan Uzza. Yang dilakukan, yang ditentang oleh Nabi adalah perilaku keberagamaan yang membolehkan orang menindas atas nama agama gitu, atas nama Tuhan. Ya Allah biha, 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 bihusnil khatimah. Khususan ila ruhi syai'ul lillahi lana walahul fatihah. A'udzubillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit tapi mentes apa yang sudah disampaikan Syekh seperti yang sering kita simak juga dari Mbah Nun. Beliau kan memberikan penafsiran-penafsiran yang saya pikir itu nek gak siap mesti jadi pro kontra. Syirik itu perbuatan yang menindas, tapi perbuatan itu dilaksanakan atas nama Tuhan, itu syirik. Sementara kan wacana di sekitar kita dan wacana mainstream itu kan syirik itu nek nang kuburan, jaluk simbah, nyembah berhala, nyembah nggawa keris, gosok akik dan seterusnya. Itu kan wacana-wacana yang jumud mainstream. Wah, lah mainstreamnya ngono kan. Tetapi syirik tadi itu, aku ya gawe akik ya Lut. Iki syirik kiran. Jadi betapa sangat mandek ya, apa ya bahasanya, diskursus atau pemikiran yang berkembang di luar itu, sehingga apa yang sudah disampaikan Syekh Nur Somad itu sebenarnya sangat potensial untuk membuat pro kontra. Ning terus sopo sing peduli. Padahal itu juga sangat mendasar sekali. Jadi makanya tadi kan ada di doa Rasulullah itu Rasulullah menyebut Rabbal Mustad'afin, Tuhannya orang-orang yang tertindas. Itu kan sangat kontekstual, sangat cocok dengan apa yang disampaikan Syekh Nur Somad. Jadi Rasulullah itu justru tidak menindas orang-orang yang sudah ditindas, tapi justru memberdayakan mereka yang tertindas, dan sambatannya kepada Tuhan yang menjadi pemilik para hamba yang tertindas tadi itu. Kira-kira seperti itu, satu poin. Kemudian yang kedua, ternyata kan apa yang kita
kita pelajari bahkan sejak SDMI sampai perguruan tinggi, mungkin sampai S2, S3, sampai SKNSE. Koyok-koyok yang paling utama itu kan soal ritual tadi itu, ibadah, mahdhoh terutama sholat. Dan semua kajian fikih itu kan kajiannya kan pokok keutamaan sholat dan seterusnya. Itu semua kan ritual dan itu ternyata warisan dari ideologi agama sejak zaman Abbasiyah. Jadi gampangannya ini, jangan-jangan kan boleh saja bertanya, mosok Islam yang kita anut itu yus nguniki, jangan-jangan bukan Islam ini formalisasi atau formalisme dari ajaran-ajaran Islam. Nah, formalisme itu kan bahasa lain dari status institusi, kalau bahasa Simbah padatan-padatan itu. Nah, Nur Somad berusaha untuk mencairkan itu semua menjadi lebih universal dan lebih terukur melalui perilaku-perilaku sosial. Kemudian apa yang disampaikan beliau itu ternyata sholat itu juga katakanlah sebuah prestasi, iya prestasi. Kalau menurut cara berpikir Mak Iya yang sudah kita pelajari di Simbah, itu pun baru prestasi pribadi, belum menjadi produk atau perilaku sosial. Nah, sementara perilaku sosialnya malah kontraproduktif berkebalikan dengan nilai-nilai sholat. Gak malah tanha anil fahsya wal mungkar, tapi justru malah melakukan penindasan. Nah, penindasan ini ya jangan, bukan lantas kita bayangkan ono koncone menemukan dikaplok terus yoga. Penindasan itu bisa sangat lembut, bahkan si pelaku penindas itu juga tidak sadar bahwa apa yang dikerjakannya justru menindas orang lain. Sudah begitu mengatasnamakan perintah dari Tuhan. Wah, itu berat ini. Ya, itu beberapa poin pemikiran yang mudah-mudahan bisa kita internalisasi. Di tetes beberapa edisi sebelumnya Simbah juga menyebut ada takhalluk bi akhlakillah. Itu nanti bisa jadi pedoman bahwa internalisasi itu kita bisa berbuat, bersikap sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang sudah diejawantahkan kepada kita. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Saya pikir itu beberapa respon yang bisa kita sampaikan terkait dengan penaikan video untuk terus mempelajari apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya boleh. Oke. Nah, niki. Oh, ngeten. Oke, siap. Teman-teman lemut monggo siap-siap selawat selanjutnya monggo kula pasrah dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca silakan ngalem. Sudah ada rumah, tinggal isinya. Yang jomblo terutama ya. Itu silakan ngalem. Sampun wonten griyane ya Allah 45 juta kantun isine ya Allah. Kula gak ngalem gak oleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi tajalla Rabbi tajalla Rabbi tajalla fi hadhihi al-layl bi asma'il husna kulla ya Rabbi ya حضر النبي لشفاعة الحاضرين يا الرحمن يا
Sayangi kami semua ya Allah, cintai kami semua ya Allah. Ambil kami dengan penuh cintamu ya Allah. Rabbi tajalla bi asma'il husna kullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khusau bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahabah, Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi warda ani sahabah, Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anil masayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, Ya Rabbi la ta'ta rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo kanan kawula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus tentang Syekh Nur Somad. Ini Syekh Nur Somad itu harus kira-kira di pertengahan sejak awal. Tapi beliau sangat memberi warna dan garis yang sangat kuat. Kalau tidak dimaknai di perguruan
pemikiran semacam beliau ini outputnya biasanya liberal, sholat. Jadi kan karena nggak penting. Tapi di maknya di Kiai Nur Somad dilapisi dengan cinta, dengan sholawat, tetap menjadi rohani. Saya melihat semua dulu di IAIN itu ya, setelah angkatan Jogja ya, jurusannya akidah filsafat. Salah, jurusan akidah kok filsafat. Akidah itu keyakinan, filsafat itu kebebasan tanpa batas. Sehingga jurusan itu ya sopo gitu ya. Kalau dulu ya taat, saya itu belajar di sana taat. Saya Nur Somad itu sangat mendalam di situ. Beliau tidak nggak ada liberalnya. Biasanya orang-orang yang belajar seperti beliau ini sombong, merasa sholat kuno. Dulu di IAIN Jogja itu ada kelompok teater yang nggak sholat, maaf ya, hidupnya merasa karena yang penting cinta pada Allah, yang penting tauhid. Jadi kan misalnya kalau itu kan bahaya kalimat itu, kalau dibiarkan ngambang. Tapi kalau di Ma'iyah kan sudah dibungkus dengan sangat detail. Maaf saya agak meloncat ya, karena saya mabuk Syekh Nur Somad. Karena saya yakin beliau ini kurang dipahami jamaah, terutama Padang Bulan. Karena apa? Yang disampaikan itu berat, nggak mungkin di forum-forum yang sangat jumlahnya banyak. Setengah jam sudah ngomong-ngomong dewe jamaah, betul nggak? Di Padang Bulan, di BBW terakhir di waktu ulang tahun berapa itu ya? Baru berapa ngobrol sendiri jamaah. Karena nggak tahan. Karena beliau ini pemikirannya, cara bicaranya memang sangat ilmiah. Sementara kita agak seneng hura-hura, guyu, Kalau yang Cak Nun yang membuat tertawa sih lumayan, karena ketawa itu hanya sisipan. Intinya tetap ngajak berpikir. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sayang pada beliau, meneruskan amal jariah beliau, saya kok harus kita kaji. Sekarang kalau dilihat di YouTube kan beda dengan dilihat di panggung ya. Sama teliti, sama catat pemikiran. Tolong itu, Syekh Nur Somad ini mahal sekali. Aset yang sangat mahal dan seharusnya belum meninggalkan kita. Karena kita belum khatam. Yang diceritakan berkali-kali termasuk di YouTube kan tentang pertemuan beliau pertama dengan Cak Nun. Di mana Mas Ibu? Sungai Nil ya. Sungai Nil Kairo, ketika membahas martabat 7. Itu dari bukunya Ibnu Arabi. Itu buku paling sulit. Kalau kata Gus Koyum Lasem, di ulama zaman biyen yang boleh mempelajari itu hanya 2, Yai Hamid sama siapa gitu saya. Yang lain tidak boleh belajar karena bisa sesat. Itu bukunya Ibnu Arabi. Dan Pak Nur Somad itu belajar itu mati-matian, mengelontok misalnya. Nah, ketika di Sungai Nil bicara dengan Cak Nun itu menerangkan martabat 7 itu dengan tanpa istilah martabat 7, dengan sangat bahasa sehari-hari seperti bicara dengan kita. Dan Syekh Nur Somad, Cak, sudah baca berapa kali bukunya? Buku apa? Ibnu Arabi. Enggak pernah. Buku apa itu? Bukan Cak Nun hebat, enggak. Artinya itulah Cak Nun bisa menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi sangat mudah. Nah, ilmuwan lain itu biasanya sesuatu yang mudah disampaikan dengan sulit. Nah, itu berarti kan beda kan gitu ya. Kadang sabrang ya gitu. Jadi sederhana tapi disampaikan dengan berlapis-lapis sampai kadang ya. Iki colong ya, ojo ono sing rekam ya di anu enggak ada. Kembali ke Syekh Nur Somad. Teman-teman sekalian, kita kehilangan beliau, sungguh-sungguh kehilangan. Karena saya lihat alam pikiran beliau. Sebenarnya memang bahaya Pak Syekh kalau disampaikan dengan standar biasa tanpa latar belakang gitu ya. Misalnya tadi yang namanya syirik itu adalah mungkin kalau bahasa maknya lebih simpel, tingkatan-tingkatan syirik. Syirik yang paling fatal itu berbuat dolim atas nama Tuhan. Syirik yang lainnya itu menyekutukan Tuhan, disumpah pakai Al-Quran tapi menginjak nilai-nilai Al-Quran, itu kan syirik ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, jadi saya mohon, nggak tahu gimana caranya, memang
harus ada tim kecil di Ma'iyah ini untuk mempelajari Syekh Nur Somad. Ada kajian-kajian kecil tentang ilmu-ilmu Kiai Nur Somad. Di Bandung beliau mendirikan jurusan baru yang dibuat oleh beliau. Jurusan apa Mas Bro? Tasawuf psikoterapi. Itu satu-satunya di Indonesia. Yang buat kurikulum, yang buat semua itu beliau. Kita harus menggali ke sana materi-materinya Pak Jaibul. Karena itu karya Syekh Nur Somad Gamba. Dan mereka juga tersambung dengan Ma'iyah karena itu. Saya kira Omah Padang Bulan punya kewajiban untuk itu. Dan terakhir, kalau pakai istilah new normal, padahal saya itu benci dengan istilah itu. Emangnya normal selama ini? Biasa juga normal, kok ada new normal. Ma'iyah malam ini new Ma'iyah. Saya kira harus menjadi standar baru Ma'iyah di Padang Bulan. Lebih khusyuk, kurangi tampil. Kecuali anak tak PAUD, Mas Mbak Juli ya. Anak-anak TPQ gitu ya, bolehlah harus tampil mereka. Tapi berikutnya itu konsentrasinya bukan misalnya selama ini Mbah Koyim deres. Jangan biarkan sendiri, deres bareng-bareng. Semacam khataman tadi. Mosok kayak tampil kan deres sendiri itu. Kayak tampil jangan, piye caranya ojo kayak tampil, enggak ada tampilan sudah. Dikurangi kayak gitu. Dan saya kira betul malam ini insya Allah kita menemukan sesuatu yang baru dengan jiwa paingan yang semakin sunyi. Semoga semakin ketemu hakikatnya. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Nang. Jadi jarene Riyadi nyunyi. Nah, nyunyi jadi upaya untuk membuat diri kita semakin sunyi. Jadi gini teman-teman sekalian, untuk apa ya, supaya memperoleh gambaran yang lebih detail, yang disampaikan Cak Nang tadi itu kan terkait martabat 7. Itu salah satu pointers pemikiran Ibnu Arabi yang paling apa ya, paling terus dikaji sampai saat ini. Jadi Allah itu kan menciptakan sesuatu kan secara bertahap melalui beberapa tahapan tadi itu. Maka dalam pemikiran Ibnu Arabi itu ada 7 tahap penciptaan. Nah, kita sebenarnya sudah mempelajari itu seperti yang sering disampaikan Mbah Nun. Awake dhewe mesti jeeling. Lho, kok dadi menungso? Kewan ae durung. Eling agak ungkapan niku. Jangankan kewan, wit-witan awake dhewe kadang-kadang durung. Lho kok wit-witan? Jangan-jangan kita itu baru masih ada di tahap materi. Yo blegere sih menungso, tetapi cara bersikap, cara berpikir, cara mengambil kesimpulan, cara membuat pertimbangan-pertimbangan itu masih serba materi. Nah, ternyata martabat 7 itu kalau di Nusewu ya, kalau di pemikiran Simbah itu bukan sekadar wacana, diskursus atau teori, tetapi benar-benar diaplikasikan menjadi panduan hidup. Bayangkan, setahu saya ya baru pertama itu orang yang mengatakan jangan-jangan kita ini belum manusia, undang awake dhewe sik kewan, itu ya baru Mbah Nun. Gitu. Dan pernah saya semobil dengan beliau, seingat saya juga bersama Cak Nang, pulang dari Pare waktu itu, yang di mana itu Pak, terus pas berangkatnya kan saya nunut dari Patimura. Pas ketika pulang beliau menyatakan, loh anca ini sing gampangannya yang memformulasikan cara berpikir martabat 7 milik Ibnu Arabi itu ya memang baru Simbah itu loh. Dan pengetahuan itu kan akhirnya tidak sekadar jadi diskursus, tidak sekadar jadi teori, tapi benar-benar jadi apa ya, panduan aplikasi bagi kita. Tidak untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk ya satu melihat diri kita, yang kedua untuk memandu perilaku kita. Sampai ke tingkat kalau sudah manusia, nanti kan kita naik lagi ke martabat berikutnya, yaitu khalifatullah, dan puncak tertingginya kan sebagai hamba Allah. Kalau seseorang sudah menemukan identitas sejatinya sebagai hamba Allah, maka dia pasti juga akan melihat orang lain sebagai sesama hamba Allah. Nah, di sanalah nanti akan ada internalisasi perilaku akhlak. Jadi perilaku akhlak itu justru perilaku puncak ketika seseorang berada di martabat yang paling tinggi, yaitu ketika dirinya merasa dan menyadari sepenuhnya dia sebagai hamba Allah. Engko ndelok wong liya ya dia akan menemukan satu identitas yang sama.
soal agama berbeda, keyakinan berbeda, sikap politik berbeda, itu hanya casing-casing saja, tapi dia sudah menemukan inti dari puncak martabat itu. Dia pasti juga akan melihat orang lain sebagai sesama hamba Allah, delok wit-witan ya sebagai makhluk Allah, dan semua akan tunduk kepada sunatullah. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan cara berpikir dan poin-poin yang sudah disampaikan Syekh Nur Somad, Simbah memang secara terus terang dan secara langsung menyampaikan pada kita, telitiin rek apa jenenge pemikiran Syekh Nur Somad, dipelajari. Bahkan kemarin ketika Simbah silaturahim ke KC, saya baca laporannya sinten Mas Mahmi nggih, Cak Rahmat, dalam diskusi ya ringan begitu, Simbah juga berpesan pada teman-teman untuk kembali menggali pemikiran-pemikiran Syekh Nur Somad. Selain juga menekankan wirid panduan terakhir yang kemarin juga sudah kita share ke teman-teman di Omah Padang Bulan, wirid ya hafid ikhfatna, ya hadi ihdina, ya qadir qadirna, dan seterusnya itu. Dan yang kadang-kadang saya tuh ndak habis pikir, lah ya sih mbak iku ya cek opene nang awake dhewe sampai ke panduan rek sadurunge turu sembayango, baru mari sembayang terus turu. Selagi ada aktivitas sebelum tidur, maka akhiri aktivitas itu dengan sholat, baru setelah sholat wis turu. Dan Simbah juga paham betul kecenderungan kita tidur itu loh. Awakmu lak gak tahu saya turun nduk ni sore jam 12. Mesti ndukure jam 12, mbuh setengah 1, mbuh jam 1, mbuh jam setengah 4, nggo akhirnya subuh amblas misalnya. Tapi kan bener. Jadi Simbah itu sangat detail memahami perilaku kita. Jadi sebelum tidur kita diminta sholat. Engkok tangi turu rek, turu jam piro wae. Pokok tangi sadurunge subuh. Dan aktivitas pertama juga sholat. Jadi dalam situasi seperti ini, apa yang sudah dipandukan Simbah itu sangat-sangat kita butuhkan dan benar-benar kontekstual dengan kehanan. Minimal dengan berperilaku seperti itu, kita tidak semakin menyumbang kemarahan Allah gitu loh. Kalau dikaitkan dengan konteks Lau Bali. Saya pikir itu teman-teman sekalian, supaya forum ini juga menjadi milik kita bersama, dan ini juga benar-benar forum kita bersama. Kita persilakan sebagaimana biasa, kita sudah ada Cak Nas, Cak Nang, Pak Rahmat, dan Likham, dan semua yang ada di sini. Kita buka 1, 2, 3 lah mungkin, monggo bebas terserah, respon pertanyaan, curhat atau apapun, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Cak Nang atau Cak Nas terkait apa yang kau mau, cicilan rumah dan seterusnya lah. Oh, nambah cicilan, bahasa Pak Polo itu lan. Monggo teman-teman sekalian, saya harapkan kita bisa aktif supaya yang selalu saya ingat itu kata-kata Cak Dil, biar Padang Bulannya sih nduk kene. Ayo rek teko yo store kuping, itu sih jan uwelin temen aku. Dan alhamdulillah sampai beberapa bulan terakhir dan 1 tahun 2 tahun terakhir ini teman-teman sudah aktif. Dan mari kita manfaatkan dan kita gunakan kesempatan ini untuk saling berbagi lah, bisa berbagi pertanyaan, curhatan, keluhan atau apapun, bahkan juga pengalaman-pengalaman khusus terkait dengan situasi yang saat ini. Monggo, silakan teman-teman sekalian, ayo mumpung ono sesepuh maiyah nduk kene, ono Cak Rahmat, Cak Nas, Cak Nang, Likham. Ndak, kula ngiling sih. Nggih, Pak Rahmat monggo lah, ngeten Pak. Iki soalnya aku eling nyusul Syekh Nur Somad ning teko hotel teko Juanda mrene, acara haflah Canang. Jadi salah satu pesan beliau itu adalah bahwa jenenge kene arek enom ya to, arek Surabaya wis ketok lah teko basane ya to, ngomong nang nang Ustaz Nur Somad itu. Mungkin ini juga bermanfaat buat teman-teman. Itu ning mak iya iku abot. Jadi yang diperlukan istiqomah. Wis kuncine ku istiqomah, wis percaya ae mbek Mbak Nun niku wis hidayah iku wis bonus ke Indonesia, bonus ke Islam iku Mbak Nun. Itu salah satu pesan yang saya ingat dari Syekh Nur Somad. Terus kedua iki aku kabeh takok iki lek njaluk sepuro nang Syekh Nur Somad iki ya apa carane? Awak dhewe iki terutama arek aku pribadi ambek arek Bang Wetan niku kemalan. Sik seneng-senenge ambek
wirid ya toh, iku njaluk wirid nang Syekh Nur Somad dadak duwowo. Waduh wis beliur langsung mripat. Atik gak ono latine. Aduh ya Allah. Eling aku sing nanti VRI ku jare ya wis nang Elmi digawekno ngono iku mbok 3 lembar. Huruf Arab kabeh. Tulis tangan gitu langsung. Nggih. Lah iki kalau wis beliur wis arek Surabaya iki gak ono sing pondok blas wis. Dadi aku sing oleh tak lemparno nang wis padha cak bliure ya. Ya apa ya. Nah, kene memang anjene tanggungane kene iku ketokane iku kuwabe ya tanggungane orang Maia, enggak hanya Indonesia, iku dipek ambek Simba. Jadi ibaratnya sing setor iku supaya supaya Indonesia gak diajar. Ibaratnya kita itu sebagai jamaah Maia, iku lah yang duwe kewajiban sire wis oleh ilmu, ya oleh ilmu Maia terus mari ngono rodok keringet-keringetan sithik praktekno iku ya to wis ngerti nang ya gak tepake perilaku kedoliman ini kini nang medsos sih kini ya gak asik-asik nemen bahas-bahas iku. Jadi medsos sih kini menggawe apa stalking cewekmu mantanmu ngono iku ya toh. Terus marang ngono gawe delok-delok sing gak mutu tapi kita terhadap perdebatan intelektual atau apa. Aku soalnya gak iso medsosan sik gorong iso. Itu arek-arek Maia gorong nunjukno ilmu nih. Lah iki sing aku sing rada kuwatiri bahwa iki ojo-ojo nggare Gusti Allah ngamuk lho. Yang ada kekhawatiran bahwa lho iya wis kene gak pateken, pokoke Gusti Allah gak ngamuk, tapi lek Gusti Allah lek kene melok garakno kono dikai ilmu, dikai pencerahan, gak nyicil sithik-sithik, gak ono keringet, gak ono apa-apa nih ya toh. Apa-apa itu bukankah itu tanggung jawab kita gitu. Nah, mungkin kene dalam tanda kutip sama Maia iku gurung sampai diajar, gurung sampai kena hukuman kayak wong-wong misalnya sing sampai seneng nang dunya sampai lalian iku lak kena hukuman. Nah, iku mungkin karena Banun niku nirakati iku ngepek kuwabe. Dadi ngekeki wirid iku sakjane duwawa dikeki mek 3. Ya toh? Ihdina. Ya toh? Wis ya kodir iki sing asik iki. Iki ibaratnya menurut saya pemahaman ini mungkin ya beda-beda tafsir mulai pemahamanku adalah ibaratnya teko wong sak Indonesia, wong sak Islam iku sing dikei ilmu, dikei hidayah jawangkep iku mung Maia. Ibaratnya ndelok dialektika di pemberitaan, di apa di keilmuan, di organisasi apa. Tapi kok Maia sik gurung ditakdir-takdirno sih. Delok kondisi sing enak ngono lho, maksudnya sing sesuai dengan ilmu yang ada di Maia. Ngene ya. Muga-muga iki lek aku begitu wirid qadirna pikirku aku ya mek njaluk mbok ditakdirno Gusti Allah, duduk perkara aku, duduk perkara awak dhewe urip perkara anak putuku kok. Ya apa lek koyo ngene diterusno urip koyo ngene iki nek jare gaweane Maulana Amin. Ya ta. Diterusno ta urip koyo ngene iki ya ta. Nah, dari situ kan dadi wis nyonggoe Simba iku kene ngewangi ya toh. Paling sithik lah rengeng-rengeng sholawatan supaya kene tetap gandolan Nabi ya toh. Tapi dengan ilmu, keluasan ilmu yang kita peroleh dari Maia iku minimal opo lah. Lek aku sih rada gugat ning arek-arek sing pegiat medsos iku mbok dicemplungi perdebatan sing nang ring iku dicemplungi ambek ibaratnya ya iku anjene kolam taek rek medsos, tapi lek gak ono masih sithik-sithik blas teko kene kan gak iso. Kok aku lek wis iso medsosan iling napa lek gak nyemplungi. Ya. Sekedar itu mungkin teman-teman banyak lah sharing atau apa ya. Oke, moga teman sekalian. Kalau silakan langsung ke depan aja enggak apa-apa. Moga. Saya juga jadi teringat jenengan cerios itu. Pak Rahmat pasti juga hadir waktu itu ketika Rembuk Maia di Jakarta. Itu kan teman-teman bikin rekomendasi kan. Nah, salah satu yang waktu itu kalau seingat saya Mas Abram belum datang. Yang diminta untuk menyodorkan rekomendasi itu kan teman-teman sepakat minta tolong Syekh Nur Somad. Tapi saking tawaduknya Syekh Nur Somad kepada Simba itu beliau enggak mau, enggak berani. Karena bagi pandangan Syekh Nur Somad, Simba itu mursyid beliau.
Iki mosok ana murid ngekei sodoran rekomendasi nang mursite dengan berbagai bahasa dan cara bicara yang sangat halus, beliau menolak. Terus dilala Mas Abrang teko, akhirnya kan terus disampaikan ke Mas Abrang. Satu itu. Yang kedua, ya rezeki jenengan Cak Rahmat oleh wirid dawa terus langsung kliyeng-kliyeng. Kliyeng-kliyeng tek paling wis merasuk iku pisan. Kurang diwaca wis merasuk. Oke ya, monggo teman sekalian.